semua proyek terus. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya sebagai farmasis pada hari ini, saya akan menemani teman-teman semua, di mana saya akan membahas mengenai Measles morbillivirus yang kita kenal sebagai virus campak. Pada abad ke-16, campak mulai dikenal sebagai penyakit menular, dan banyak negara mulai menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita untuk mencegah penyebaran. Pada abad ke-18, seorang dokter berkebangsaan Skotlandia bernama Francis Home menemukan bahwa campak disebabkan oleh suatu virus. Pada awal abad ke-20, penelitian lebih lanjut dilakukan terhadap campak dan akhirnya pada tahun 1954, vaksin campak pertama kali ditemukan oleh peneliti Amerika Thomas Huxley Wheeler. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini ditandai dengan ruam merah di seluruh tubuh, demam, batuk pilek, mata merah, dan gejala lainnya. Campak merupakan penyakit yang sudah ada sejak zaman kuno dan telah menyebar di seluruh dunia. Pada masa lampau, campak seringkali menyebabkan wabah yang serius dan berdampak fatal terutama pada anak-anak. Di beberapa daerah, campak merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak. Di Indonesia sendiri, campak dikenal sebagai penyakit yang melanda terutama pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Pandangan tentang campak dan cara penanganannya telah mengalami perkembangan seiring waktu. Pada masa lalu, campak dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa diobati dan hanya mengandalkan kekebalan tubuh alami untuk sembuh. Baiklah, saya Cuk Nabila Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Muhammad Atfan mengenai struktur bakteri campak. Virus campak adalah virus RNA dari keluarga Paramyxoviridae. Virus ini memiliki struktur sederhana yang terdiri dari beberapa komponen utama. Termasuk, yang pertama ialah envelope atau selubung. Virus campak memiliki selubung luar yang terbuat dari lipoprotein. Selubung ini membungkus partikel virus dan berperan dalam pengenalan virus ke sel inang. Yang kedua ada nukleokapsid. Di dalam selubung terdapat nukleokapsid yang mengandung genom virus RNA campak. Nukleokapsid ini terdiri dari ribonukleoprotein atau RNP dan terdiri dari RNA virus dan protein nukleokapsid. Yang ketiga ada protein hemaglutinin atau protein H adalah glikoprotein permukaan yang memungkinkan virus campak untuk menempel pada sel inang. Ini adalah bagian terpenting dalam mekanisme infeksi. Yang keempat ada protein fusion atau protein F adalah glikoprotein yang memungkinkan virus campak untuk memasuki sel inang dengan menggabungkan membran virus dan sel inang. Fungsi ini penting dalam proses infeksi. Yang kelima ada matriks protein. Matriks protein adalah protein penghubung antara selubung dan nukleokapsid. Virus ini berperan dalam pembentukan struktur virus. Virus campak adalah patogen yang sangat menular dan dapat menyebabkan campak pada manusia. Pengetahuan lebih lanjut tentang struktur virus ini telah membantu dalam pengembangan vaksin dan efektif untuk mencegah penyakit campak. Baik, terima kasih Cuk Nabila. Saya akan melanjutkan materinya yaitu gejala campak. Gejala campak akan muncul sekitar 7-14 hari setelah tubuh terinfeksi virus, di mana gejala utamanya adalah munculnya ruam merah pada kulit disertai beberapa hal berikut ini, seperti batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan, mual dan muntah, diare, nyeri otot, demam tinggi, tubuh lemas, dan nafsu makan menurun. Muncul bercak putih keabu-abuan di membran mukosa seperti mulut dan tenggorokan. Mata merah, ada beberapa ciri ketika seseorang terkena campak yang dapat saya jelaskan antara lain. Yang pertama ada ruam merah. Salah satu tanda campak yang paling umum adalah munculnya ruam merah pada tubuh.
Ruam ini biasanya dimulai di wajah dan leher, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dalam beberapa hari. Ruam tersebut biasanya terlihat seperti bintik-bintik kecil yang dapat terlihat merah atau coklat. Yang kedua ada demam. Ketika terkena campak, biasanya seseorang akan mengalami demam tinggi. Demam ini dapat mencapai suhu 38-40 derajat Celcius dan berlangsung selama beberapa hari. Ketiga, batuk dan pilek. Campak juga disertai dengan gejala batuk dan pilek. Pilek dapat terjadi sebelum ruam muncul dan disertai hidung berair, bersin, dan tenggorokan yang terasa sakit. Batuk yang terjadi dapat bersifat kering atau disertai dengan dahak. Keempat, ada mata merah dan berair. Gejala lainnya yang sering terjadi pada campak adalah mata merah dan berair. Hal ini dapat disebabkan oleh konjungtivitis, yaitu peradangan pada selaput tipis di dalam kelopak mata dan bagian putih mata. Kelima, penurunan nafsu makan. Ketika terkena campak, seseorang juga dapat mengalami penurunan nafsu makan. Hal ini disebabkan oleh demam dan gejala lain seperti hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. Yang keenam dan yang terakhir, kelelahan dan rasa lelah. Selama mengalami campak, seseorang mungkin akan merasa lelah dan kurang energik dari biasanya. Kelelahan ini dapat disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap infeksi virus campak. Namun perlu diingat bahwa gejala campak dapat bervariasi pada tiap individu, dan tidak semua orang akan mengalami semua gejala tersebut. Jika Anda atau seorang di sekitar Anda mengalami gejala yang mencurigakan, disarankan untuk segera mendapat diagnosa medis yang akurat dan perawatan yang tepat dan profesional kesehatan. Ih, nggak mau yang palsu. Mau yang asli. Cobain yang asli. Icitan Thai Milk Tea. Ini yang asli dari Thailand. So smooth, so rich and creamy. Icitan Milk Tea nomor 1 di Indonesia. Yang asli emang beda. Cobain sekarang. Saya, Mutiara Hardianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Cut Saradila, tentang media penyebaran campak. Nah, campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak atau biasa disebut dengan Measles virus. Virus ini dapat menyebar melalui beberapa cara. Yang pertama, ada udara. Nah, campak adalah penyakit yang sangat mudah menular melalui droplet udara. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, virus campak dapat masuk ke udara dalam bentuk droplet yang sangat kecil. Orang yang berada di dekat dan menghirup droplet tersebut dapat terinfeksi. Yang kedua, kontak langsung. Nah, virus campak juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan cairan dari orang yang terinfeksi seperti air liur, lendir, atau dahak. Misalnya, berbagi gelas atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga adalah kontak dengan permukaan yang berkontaminasi. Virus campak dapat bertahan di permukaan selama beberapa jam. Jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus campak, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut, ia dapat terinfeksi. Untuk mencegah penyebaran campak, vaksinasi adalah langkah yang sangat penting. Vaksin MMR atau biasa disebut dengan measles, mumps, and rubella dapat memberikan perlindungan efektif terhadap campak. Selain itu, menjaga kebersihan tangan, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, dan mengisolasi orang yang terinfeksi adalah langkah-langkah yang dapat membantu mencegah penyebaran penyakit ini. Nah, selanjutnya saya Delvi Moralija Lubis akan melanjutkan materi teman saya, Mutiara Hardianti. Campak disebabkan oleh virus Measles morbivirus yang menyebar melalui udara atau kontak secara langsung dengan orang-orang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan menyebar ke jaringan lainnya, termasuk kulit. Beberapa faktor meningkatkan resiko terinfeksi campak meliputi yang pertama, tidak divaksinasi orang
yang tidak divaksinasi, terutama anak-anak, memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap infeksi campak. Yang kedua, kontak dengan orang yang terinfeksi. Campak sangat mudah menyebar melalui tetesan udara. Seorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Orang dekat dengan orang yang terinfeksi meningkatkan resiko terjangkit. Yang ketiga, kekebalan yang lemah. Orang yang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah seperti menderita HIV atau menggunakan obat-obatan. Imunosuprens memiliki resiko lebih tinggi terhadap infeksi campak. Yang keempat, kemiskinan sanitasi yang buruk. Kondisinya yang buruk seperti kekurangan sanitasi memadai dan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan dapat meningkatkan risiko menyebar campak. Dan yang terakhir, perjalanan ke daerah dengan wabah campak. Perjalanan ke daerah dengan wabah campak dapat meningkatkan risiko terjangkit infeksi. Penting untuk diingat bahwa campak adalah penyakit yang sangat menular. Vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah menyebar campak dan mengurangi risiko terinfeksi. Baik, saya Denisha Muncarata akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya, Devi Moraliza Lubis. Materi yang saya bawakan adalah penanggulangan virus campak. Penanggulangan virus campak dapat melibatkan beberapa tindakan, termasuk yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi MMR atau measles demam berdarah adalah cara paling efektif untuk mencegah campak. Vaksin ini biasanya diberikan pada anak-anak saat mereka masih bayi. Yang kedua, isolasi. Orang yang terinfeksi campak harus diisolasi untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain. Yang ketiga, pencegahan penularan. Hindari kontak dekat dengan orang yang terinfeksi campak. Cuci tangan secara teratur dan hindari bersin atau batuk di depan orang lain. Yang keempat, perawatan medis. Dokter dapat memberikan perawatan suportif untuk mengatasi gejala campak seperti demam dan beruang. Yang kelima, edukasi. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan cara mencegah penyebaran virus campak. Penting untuk mengikuti pedoman medis dan imunisasi yang direkomendasikan oleh pihak berwenang untuk mencegah penyebaran virus campak. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk A few moments later. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk Menjaga kesehatan, melakukan vaksinasi terutama pada anak-anak, jaga kebersihan, menghindari interaksi dengan penderita, meningkatkan imun tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat. sekian dari kami mengucapkan Terima kasih. Bye. Jujur dulu gak sih? Let's do this one time.